Indonesia, negeri kepulauan terbesar di dunia, memiliki lebih dari 17.000 pulau, beragam suku, budaya, dan bahasa. Tapi apa yang menyatukan kita semua? Inilah kekuatan wawasan Nusantara. Zaman kerajaan Sriwijaya hingga Majapahit, Nusantara telah menunjukkan identitas sebagai persatuan geopolitik. Kolonialisme memecah belahnya. Setelah tahun 1945, lahir kesadaran kolektif dan wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Wawasan ini menekankan pentingnya melihat Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah dan bangsa. Untuk yang pertama, wawasan Nusantara menekankan kesatuan wilayah, yaitu artinya seluruh daerah dari Sabang hingga Merauke, dari Miagas hingga Pulau Rote, harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antar daerah, baik dalam pembangunan maupun perhatian pemerintah. Kedua, ia menanamkan juga nilai persatuan bangsa. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari segi suku, budaya, agama, dan dalam bahasa. Namun, melalui wawasan Nusantara, kita semua diajak untuk tetap bersatu dalam kebinekaan. Persatuan inilah yang menjadi kesatuan utama bangsa Indonesia. Ketiga, wawasan Nusantara juga menuntut adanya keadilan sosial. Semua warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pembangunan dan kehidupan yang layak. Tidak boleh ada kelompok yang merasa tertinggal atau terpinggirkan. Terakhir, ia mendorong solidaritas sosial. Kita diajak untuk peduli terhadap sesama dan saling tolong-menolong dan bekerja sama demi kemajuan bersama. Nilai gotong royong juga menjadi ciri khas bangsa Indonesia tumbuh dari semangat ini. Jadi, intinya wawasan Nusantara bukan berarti untuk dihafalkan, tapi juga harus menjadi cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami, mengamalkan wawasan Nusantara, kita juga ikut menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa kita, yaitu NKRI. Dunia tanpa batas memudahkan pertukaran, namun juga membawa tantangan bagi jati diri bangsa. Disinilah wawasan Nusantara menjadi penting, sebagai benteng identitas dan sebagai kedaulatan dalam pergaulan dunia. Permisi Kak, sorry. Ya. Izin join ya Kak. Oh ya. Sebelumnya kenalin Kak, aku Raffi dari mahasiswa semester 4, dapat tugas tentang wawasan Nusantara. Nah, kira-kira mohon maaf banget nih Kak, Kakak mau nggak kami tanyai seputar wawasan Nusantara? Ya boleh, silahkan. Oke. Di era sekarang ini, menurut Kakak kira-kira penting nggak sih wawasan Nusantara? Kalau menurutku wawasan Nusantara itu penting karena bisa jadi cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia untuk tetap bersatu di tengah, ya kan sekarang banyak perbedaan kan dari suku, bangsa ataupun budaya, agama juga, dan mungkin dengan adanya wawasan Nusantara ini bisa jadi salah satu cara untuk kita jadi termotivasi gitu loh untuk tetap cinta tanah air dan mungkin suatu saat bisa ikut andil juga dalam pembangunan bangsa. Nah, pertanyaan berikutnya nih Kak, kira-kira menurut Kakak gimana caranya meningkatkan semangat kebangsaan buat anak-anak muda di zaman sekarang? Kalau buat anak muda ya mungkin bisa dimulai dari hal-hal yang simpel. Contohnya bisa kayak belajar sejarah yang ada biar tahu dulu tuh perjuangannya kayak gimana, dan mungkin kalau buat sehari-hari bisa kayak lebih bijak dalam menggunakan sosial media dan tidak mudah terprovokasi. Soalnya kan zaman sekarang banyak buzzer kan, terus
bisa juga ikut kayak melestarikan budaya-budaya Indonesia, soalnya ya biar nggak ditelan zaman aja. Terus mungkin yang terakhir ya saling menghargai aja sih, mungkin itu aja. Oke, makasih banget ya Kak waktunya. Tantangan dan harapan. Meski kita satu bangsa, tantangan ternyata masih nyata adanya. Fanatisme sempit, konflik antar suku, serta ketimpangan pembangunan menguji persatuan. Di tengah derasnya informasi digital, kita kadang lupa siapa kita sebenarnya. Tapi harapan tetaplah ada. Semoga lewat pendidikan yang inklusif, semangat gotong royong, dan ruang dialog antar budaya, generasi muda diharapkan mampu menjaga wawasan Nusantara agar selalu tetap hidup, bukan sekedar hafalan, tetapi menjadi napas dalam tindakan. Wawasan Nusantara bukan hanya sebuah ingatan tentang masa lalu, tetapi sebuah prinsip hidup yang harus diteruskan dan diterapkan untuk masa depan. Di tengah tantangan zaman, wawasan Nusantara menjadi dasar bagi kita semua untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus menjadikan prinsip ini sebagai kompas ideologis, sebagai panduan dalam setiap langkah yang kita ambil. Mari kita bersama-sama menjaga Indonesia, menghargai keragaman, dan menjaga semangat persatuan yang menjadi kekuatan kita. Wawasan Nusantara adalah masa depan kita. Mari kita teruskan perjuangan untuk sebuah Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih dihormati di mata dunia. Marilah kita menjaga tanah air yang kita cintai. Mari hidupkan wawasan Nusantara.